Menantu Pahlawan Negara bab 1535. Cepat atau lambat akan datang. Penanggung jawab kedua dan penanggung jawab ketiga, Hamdi dan Lukmi juga turut hadir. Namun, karena identitas mereka sebagai anggota pemerintahan, tidak terlalu pantas kalau mereka hadir di tempat seperti ini. Karena itulah, mereka tidak menonjolkan diri, keduanya memakai topi. Saat ini, Hamdi bertanya pada Desta yang lengannya masih diperban. Tuan Desta, menurut kalian, apakah Tuan Ardika bisa menang? Desta, Zaki dan Baron hadir di sini dengan dipapah oleh orang lain. Mereka bertiga masih dalam kondisi lengan diperban. Melihat mereka hadir di sini dengan kondisi seperti ini, orang-orang lainnya melemparkan sorot mata aneh ke arah mereka. Beberapa hari yang lalu, lengan mereka baru saja dipatahkan, hari ini mereka malah sudah muncul di sasana tinju. Sepertinya kepala keluarga tiga keluarga ini memang sudah bertekad untuk mendukung Ardika. Tuan Ardika seharusnya bisa menang, kan? Nada bicara agak ragu terdengar dalam ucapan Desta. Walaupun dia tahu identitas asli Ardika, tetapi bagaimanapun juga, di medan perang Ardika bertarung melawan musuh dengan memimpin banyak prajurit. Berbeda halnya dengan pertandingan duel hidup dan mati seperti ini. Namun, mereka berharap Ardika bisa menang. Kalau Ardika menang, tidak hanya dendam mereka bisa terbalaskan, Haron juga bisa diusir dari sini. Kalau Ardika kalah, maka mereka yang bersikeras mendukung Ardika, pasti harus menghadapi pembalasan dari Haron. Mungkin ucapanku ini agak kurang sopan, tapi kali ini mungkin Tuan Ardika benar-benar sedikit gegabah. Zaki berkata dengan ekspresi serius, 20 tahun yang lalu, Haron sudah terkenal di seluruh ibu kota provinsi. Dulu, dia sudah menantang semua ahli bela diri terkenal ibu kota provinsi dan gak pernah kalah. 1 tahun yang lalu, di usianya yang sudah 50-an tahun, dia mengalahkan 7 bilah dan serigala ganas, 2 raja tinju dengan 1 jurus. Kulihat hari ini juga banyak orang dari dunia bela diri ibu kota provinsi yang hadir di sini. Aku sudah mengirim orang untuk mencari tahu. Gak ada seorang pun di antara orang-orang ini yang menganggap Ardika adalah tandingan Haron. Begitu mendengar ucapan itu, ekspresi Hamdi dan yang lainnya berubah menjadi sedikit pucat. Baron menghela napas dan berkata, "Jika bisa dikatakan Tuan Ardika gegabah, tapi Haron yang gak tahu malu." Bisa-bisanya seorang ahli bela diri mengatakan ingin bertanding secara adil melawan Tuan Ardika. Dia bahkan meminta orang untuk menyebarkan informasi ini, membuat Tuan Ardika terpaksa menyetujui undangan bertanding ini. Orang-orang lainnya menganggukkan kepala mereka. Walaupun itu memang benar adanya, tetapi apa artinya lagi mengatakannya sekarang? Mereka semua satu kubu dengan Ardika. Kalau Ardika dikalahkan oleh Haron, konsekuensinya tidak bisa mereka bayangkan. Tepat pada saat ini, dengan diikuti oleh sekelompok muridnya dan anggota keluarga Rewin, Haron berjalan memasuki lokasi. Begitu dia masuk, dia mendapatkan sambutan yang meriah. Tuan Haron pasti akan menang. Tuan Haron habisi menantu benalu itu dengan 1 tinju. Banyak orang yang mulai bersorak dengan suara keras. Mereka adalah orang-orang yang memihak pada Haron, tentu saja mereka berharap Haron menang. Di mana Ardika? Kenapa dia masih belum datang? Apa mungkin dia sudah takut pada Tuan Haron? Sebagai pemeran utama hari ini, Haron sudah hadir. Tentu saja orang-orang lainnya mulai memperhatikan pemeran utamanya lainnya. Tenang saja, Ardika pasti akan datang cepat atau lambat. Saat ini, Haron melambaikan tangannya, ekspresi percaya diri tampak jelas di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak takut Ardika mengingkari janji. Setelah suasana hening kembali, Haron tiba-tiba menoleh, mengalihkan pandangannya ke area di mana Desta dan yang lainnya berada. Pada akhirnya, sorot matanya tertuju pada Hamdi dan Lukmi. Kemudian, dia terkekeh pelan dan berkata, "Hehehe, Pak Hamdi dan Pak Lukmi juga hadir di sini dengan gak menonjolkan diri, ya." Sepertinya kediaman wali kota juga sangat memperhatikan pertandingan ini. Sontak saja ucapannya itu membuat semua orang menjadi heboh. Dengan iringan teriakan heboh orang-orang, sorot mata banyak orang tertuju pada Hamdi dan Lukmi.
Bisa-bisanya penanggung jawab kedua dan penanggung jawab ketiga Kota Banyuli juga hadir di sasana tinju. Bagaimanapun juga, sebenarnya pertandingan hari ini juga merupakan pertandingan ilegal. Tidak ada pertandingan legal yang boleh memakan korban jiwa. Bab 1536. Apa tidak ada orang lain lagi? Bagaimanapun juga, agak aneh anggota pemerintahan hadir di sini. Terlebih lagi, kedudukan Hamdi dan Lukmi tidaklah rendah. Mereka adalah penanggung jawab kedua dan penanggung jawab ketiga Kota Banyuli. Saat ini, ekspresi Hamdi dan Lukmi juga sedikit berubah. Mereka tidak menyangka Harun bisa menyadari keberadaan mereka. Sepertinya saat mereka memasuki tempat ini, anak buah Harun juga menyadari keberadaan mereka. Apa pria itu sedang menunjukkan wibawa dengan cara seperti ini? Hamdi berdiri dan berkata, "Hormat kepada Tuan Harun. Pertandingan seperti ini adalah pertandingan ilegal." Kediaman wali kota beranggapan pertandingan ini bisa dijadikan sebagai pertandingan persahabatan saja. Kami berharap Tuan Harun bisa berhenti di saat yang tepat. Dia merasa tidak buruk juga identitasnya terekspos. Paling tidak, Harun tidak berani bertindak terlalu semena-mena bukan? Namun, pemikiran Hamdi salah. Saat ini, tingkat arogan Harun sudah mencapai titik puncaknya. Pria itu sama sekali tidak menganggap serius dirinya. Kenapa? Apa Pak Hamdi bermaksud memohon belas kasihan untuk Ardika? Harun tertawa. Tiba-tiba ekspresinya berubah menjadi muram. Dia berkata dengan dingin, "Ya hanya dengan kalian berdua, masih belum memenuhi kualifikasi. Kalau wali kota baru kalian itu datang kemari, mungkin bisa." Apa dia sudah datang? Kalau sudah datang, jangan bersembunyi lagi. Cepat keluar sekarang juga. Setelah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri saat di kediaman keluarga Rewin, mereka sudah tidak heran lagi melihat sikap arogan Harun. Ekspresi Hamdi berubah menjadi sangat masam. Dia sudah mendengar kejadian di perjamuan malam keluarga Rewin. Dia tidak menyangka Harun benar-benar berani memprovokasi Tuan Wali Kota seperti ini. Dia juga memasang ekspresi muram dan berkata dengan dingin, "Ih Harun, Tuan Wali Kota sudah mengatakan, kamu gak berhak bertemu dengannya." Heboh. Ucapan Hamdi itu langsung membuat semua orang heboh seketika. Ini adalah perlawanan terang-terangan. Pak Hamdi, jangan bilang Tuan Wali Kota kalian sudah takut pada Tuan Harun. Ya, benar. Tuan Harun bukan pertama kalinya memerintahkannya untuk keluar. Kalau aku adalah dia, aku pasti sudah nggak tahan lagi. Dengar-dengar, bukankah wali kota baru itu adalah orang yang tegas dan kejam? Kenapa dia bisa terus bersabar dan gak memedulikan Tuan Harun? Sepertinya hanya berlaga hebat saja. Saat ini, kebanyakan orang-orang yang melontarkan kata-kata ejekan dan sindiran itu adalah Wegus dan para investor dari luar kota lainnya. Lagi pula, mereka adalah pemegang dana. Sebelumnya, kemanapun mereka pergi, wali kota dari berbagai kota itu akan memohon pada mereka untuk berinvestasi, bukan mereka yang memohon untuk berinvestasi. Jadi, mereka sama sekali tidak takut menyinggung penguasa kota Banyuli. Mereka sangat senang Harun bisa menekan wali kota baru itu. Karena mereka sudah sepakat untuk bekerja sama dengan Harun. Selama Harun berhasil mendapatkan proyek kota baru Sungai Banyuli, mereka juga akan mendapat bagian keuntungan. Adapun mengenai penduduk asli kota Banyuli, biarpun mereka memihak Harun, mereka juga tidak berani berbicara. Wali kota memang bukanlah orang yang sangat hebat. Namun, kalau seorang wali kota melakukan apa saja untuk membalasmu, juga bisa mengakibatkan keluargamu hancur. Ibarat jangan macam-macam dengan anggota pemerintahan. Ini bukan hanya sekadar omong saja. Satu-satunya penduduk asli kota Banyuli yang berani mengikuti orang-orang luar kota itu untuk melontarkan ejekan dan sindiran adalah anggota keluarga Rewin. Dengan adanya Harun sebagai pendukung mereka, mereka tidak takut pada wali kota baru itu lagi. Setelah mendengar ucapan mereka, samar-samar seulas senyum mengembang di wajah Harun. Wali kota baru adalah seorang pengecut. Sebaliknya, seorang menantu benalu malah terus berlagak hebat. Apa benar-benar nggak ada orang lain lagi di kota Banyuli?
Sepertinya, setelah hari ini berlalu, proyek kota baru Sungai Banyuli sudah ditakdirkan jatuh ke tanganku. Hahaha. Mengalahkan Ardika dalam pertandingan hari ini bukanlah hal yang terpenting. Hal yang lebih penting baginya adalah menunjukkan seberapa besar kekuatannya, lalu menguasai seluruh kota Banyuli. Inilah tujuan utamanya. Melihat Haron yang tertawa liar di arena tinju itu, ekspresi penduduk kota Banyuli yang berada di sana berubah menjadi sedikit muram. Bab 1537. Kamu begitu ingin mati. Bisa-bisanya Haron mengatakan tidak ada orang lain lagi di kota Banyuli. Bukankah itu sudah sangat jelas menunjukkan betapa Haron memandang rendah kota Banyuli? Namun, menghadapi orang sekuat Haron, tidak ada seorang pun yang bisa bertindak untuk menyangkal ucapan pria itu. Beberapa orang mulai menaruh harapan. Kalau hari ini Ardika bisa mengalahkan Haron, pasti sangat bagus. Dengan begitu, kekesalan dan amarah penduduk kota Banyuli bisa terlampiaskan. Namun, hingga sekarang Ardika masih belum muncul. Haron mengerutkan keningnya dan berkata, di mana Ardika? Dia belum sampai juga." Semua orang di tempat itu mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok bayangan Ardika. Hahaha. Pecundang itu pasti sudah takut pada Tuan Haron. Dia nggak berani datang lagi. Kulihat sebelumnya dia pasti menggunakan cara curang untuk mengalahkan 4 King Kong. Sebenarnya dia nggak punya kemampuan apa-apa. Bocah itu hanya berlagak hebat saja. Saat diajak bertanding, dia langsung menjadi pengecut. Wei Gus dan yang lainnya mengejek Ardika dengan lancang. Anggota keluarga Rewin juga ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka tahu Haron sudah punya rencana lain, jadi mereka sama sekali tidak takut Ardika tidak muncul. Sekarang mereka berbicara demikian, hanya sengaja ingin menjatuhkan semangat para pendukung Ardika. Di antara sekelompok orang yang mendukung Ardika, ekspresi Hamdi, Desta dan yang lainnya berubah menjadi masam. Mereka terlihat sangat kesal. Pihak Haron melontarkan ejekan dan sindiran lagi dan lagi, tetapi mereka tidak berdaya untuk memberikan perlawanan. Sekarang, bahkan mereka saja berharap Ardika bisa segera muncul dan menghajar Haron hingga babak belur. Apalagi penduduk kota Banyuli lainnya. Ardika, bukankah kamu terus-menerus memprovokasi Tuan Haron? Sekarang kenapa kamu nggak berani menunjukkan batang hidungmu? Jangan karena kamu seorang, seluruh kota Banyuli dipermalukan. Biarpun mati dalam pertandingan, kamu juga harus muncul. Jangan membiarkan penduduk kota Banyuli ikut memakimu pecundang. Bahkan beberapa kekuatan kota Banyuli juga tidak bisa menahan diri lagi. Mereka mulai melontarkan makian terhadap Ardika. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa terhadap Haron, jadi mereka hanya bisa melampiaskan api amarah mereka terhadap Ardika. Mereka beranggapan karena Ardika, orang-orang kota Banyuli baru dipandang rendah oleh Haron. Orang-orang ini mengabaikan satu hal. Sejak Haron tiba di kota Banyuli hingga sekarang, satu-satunya yang berani menentang Haron adalah Ardika dan orang-orang terdekatnya. Haron, apa kamu begitu ingin mati? Tepat pada saat ini, terdengar suara acuh tak acuh seseorang dari arah pintu masuk sasana tinju. Suasana di dalam sasana tinju langsung berubah menjadi sangat hening. Semua orang tidak menyangka ada orang yang begitu berani memprovokasi Haron seperti itu. Sorot mata semua orang langsung tertuju ke arah pintu masuk sasana tinju. 2 orang pemuda, satu di depan dan satu di belakang, berjalan memasuki sasana tinju dengan langkah tidak cepat, juga tidak lambat. Pemuda yang berjalan di depan tidak lain adalah Ardika. Sementara itu, orang yang berjalan di belakangnya adalah Levin yang memakai topi dan tidak bersuara. Haron sudah melihat Ardika. Ekspresinya langsung berubah menjadi muram. Ardika, apa yang baru saja kamu katakan? Nolha? Kamu nggak mendengarnya dengan jelas, ya? Kalau begitu, aku ulangi saja sekali lagi. Ardika mendongak, melihat Haron yang sudah berada di atas arena tinju itu, lalu berkata dengan nada bicara tanpa gejolak emosi. Iku bilang, apa kamu sudah begitu nggak sabar ingin mati? Aku bisa memenuhi keinginanmu. Sontak saja ucapannya langsung membuat semua orang di tempat itu tercengang. Beberapa saat kemudian,
Anggota keluarga Rewin terlebih dahulu angkat bicara, memaki Ardika. Ardika, kamu hanyalah orang yang bertugas menuangkan air cuci kaki. Atas dasar apa kamu berbicara seperti itu? Tuan Harun gak ingin orang lain mengatainya menindas anak muda, karena itulah dia memberikan kesempatan untukmu untuk bertanding secara adil melawannya. Jangan gak tahu diri. Kulihat kamu yang akan mati dihajar oleh Tuan Harun. Ardika melirik anggota keluarga Rewin itu dengan sorot mata dingin, lalu berkata dengan sorot mata meremehkan, harus kuakui, kalian benar-benar kasihan. Seorang penipu sepertinya saja bisa membuat kalian menjilatnya seperti ini. Aku harap saat Harun tergeletak di atas arena seperti seekor anjing mati, kalian masih bisa memaki seperti sekarang ini. Bab 1538. Arena akan menjadi penentu hidup dan mati. Mendengar nada bicara mengejek dalam ucapan Ardika, semua orang di tempat itu menunjukkan ekspresi heran. Klito adalah orang pertama yang mengentakkan kakinya dan berkata dengan marah, Ardika, dasar bajingan. Berani-beraninya kamu menuduh Tuan Harun seperti itu di hadapan banyak orang. Tuan Harun adalah seorang ahli bela diri. Dengan identitas dan kedudukannya, memangnya kamu pikir dia akan menipu orang-orang seperti kamu yang hanya pecundang yang bisa menuangkan air cuci kaki saja? Anggota keluarga Rewin juga ikut melontarkan makian terhadap Ardika. Harun adalah seorang penipu. Bagaimana mungkin? Mereka sama sekali tidak bisa mempercayai hal seperti ini. Kalau tidak, tamat sudah riwayat keluarga Rewin. Ardika melirik Harun yang ekspresinya tampak muram itu, lalu tersenyum tipis dan berkata, aku nggak bilang dia bukan ahli bela diri. Hanya saja, dia memperoleh identitasnya itu dengan mengandalkan uang. Bagi yang cerdas, pasti sudah mengerti. Suasana kembali hening. Ardika, dasar lancang. Berani-beraninya kamu memfitnah guru kami. Percaya atau enggak, tanpa perlu guruku turun tangan sendiri, aku juga bisa menghajarmu sampai mati. Benar-benar orang berkarakter buruk. Para murid Harun juga tidak bisa menahan diri lagi. Satu persatu dari mereka mengatakan akan menghabisi Ardika. Menghadapi makian orang-orang itu, Ardika hanya tersenyum dan berkata, sebenarnya, mudah saja untuk membuktikan ucapanku. Hanya perlu bertanding satu ronde saja. Awalnya semua orang mengira begitu Ardika datang, dia langsung mengatai Harun penipu karena ingin menghindari pertandingan ini dengan berbicara sembarangan. Namun, begitu mendengar kalimat terakhirnya ini, semua orang langsung tercengang. Apa mungkin benar-benar ada rahasia yang diketahui oleh Ardika? Sorot mata semua orang tertuju pada Harun. Saat ini, sepasang tangan Harun yang ditempatkannya di punggungnya itu sudah sedikit bergetar. Tadi dia hampir mati di tempat mendengar ucapan Ardika. Dia mengira Ardika sudah memiliki bukti, dia hampir saja angkat bicara sendiri untuk menyangkal Ardika. Begitu mendengar Ardika ingin bertanding melawannya satu ronde, akhirnya dia menghela napas lega. Kelihatannya Ardika seharusnya tidak punya bukti. Kalau tidak, bocah itu pasti sudah langsung menunjukkan bukti tersebut. Namun, Harun yang merasa telah dipermainkan dan hampir saja menunjukkan kejanggalan di depan banyak orang, ekspresinya berubah menjadi makin muram. Ardika, kulihat kamu yang sudah begitu nggak sabar ingin mati. Harun berkata dengan dingin, jika kamu memfitnahku seperti ini, maka nanti kamu akan mati lebih cepat di arena. Jangan beromong kosong lagi. Arena ini akan menjadi penentu hidup dan matimu. Ardika langsung membalasnya dengan singkat, padat dan jelas. Para penonton benar-benar terkejut mendengar ucapan Ardika itu. Apa Ardika benar-benar yakin bisa mengalahkan Harun? Kelopak mata Harun melompat dengan cepat. Kemudian, dia melirik Ardika dengan dingin, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, aku beri kamu waktu 5 menit untuk pemanasan. Kalau enggak, nanti orang lain bilang aku menindasmu. Setelah 5 menit berlalu, siapa yang lebih unggul, serta hidup dan mati akan ditentukan. Selesai berbicara, Harun berjalan menuruni arena, lalu kembali ke kursi VIP-nya. Begitu Harun duduk, dia langsung memanggil Sumalin. Sumalin menghampirinya dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Harun, ada yang bisa kubantu?
Apa dia sudah diculik? Ditanya Haron dengan acuh tak acuh. Tuan Haron, lihatlah. Begitu mendengar ucapan Haron, Sumalin segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan selembar foto. Foto itu menunjukkan Luna tengah diikat dan dilempar ke permukaan tanah yang basah. Kerja bagus. Samar-samar, seulas senyum mengembang di wajah Haron. Sumalin bertanya, Tuan Haron, sekarang Ardika sudah datang, wanita ini sudah nggak ada gunanya lagi, mau dilepaskan atau dibunuh? Nanti baru kita bicarakan lagi. Haron berkata dengan acuh tak acuh, kirimkan foto itu padaku. Baik. Walaupun kebingungan, Sumalin tidak berani banyak tanya. Pada saat bersamaan, di pinggiran kota Banyuli, di sebuah pabrik yang sepi, Luna berbaring di permukaan tanah yang basah, bulu mata panjangnya sedikit bergetar, matanya terbuka perlahan-lahan.